Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Abalia Suci Ramadhani. Kali ini aku akan melakukan pengaplikasian menggunakan SPSS. Yang pertama kita langsung ke variable view, itu untuk memasukkan variabel-variabel yang akan ditampilkan nanti di data view-nya. Kita isi dulu nanti ada 8. Nah, ini data ke-8 dari variable view-nya yang nanti dimana akan ditampilkan di data view. Selanjutnya untuk menentukan dari nominal atau stringnya, jika pengolahan datanya menggunakan huruf, itu kita menggunakan string. Jika ada menggunakan angka, kita menggunakan numeric. Dan nanti dari ke-8 variabel kita pilih mana yang akan digunakan antara numeric atau string. Selanjutnya kita cepatkan saja karena stepnya sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya untuk pemilihan di measure-nya itu akan berguna untuk nanti di data view-nya ya. Jadi kita nanti di measure ini menentukan nominal, penggunaan nominal, ordinal atau scale. Nah, jika menggunakan nominal itu untuk data huruf yang tidak ada tingkatan baik atau buruknya. Jika ordinal itu ada tingkatannya, seperti pendidikan misalnya atau pendapatan. Jika untuk penggunaan scale itu kita gunakan untuk menentukan seperti pokoknya yang berhubungan dengan angka. Tinggi badan, berat badan itu nanti pengelompokannya di scale. Lalu untuk penggunaan di width itu kita nanti untuk menentukan berapa jumlah huruf dan angka yang akan kita gunakan. Jika menggunakan nama, kita lebihkan saja menjadi 20-an dan seterusnya sampai ke bawah. Jika semuanya sudah kita atur dengan jumlah yang akan kita gunakan, selanjutnya kita langsung ke data view. Dan sebagai contohnya saja, aku akan memasukkan data yang ada saja, seperti masukkan namanya, jenis kelamin, umur, pendidikan, dan yang lain-lainnya seperti yang ada pada video. Jika sudah data sudah terisi semua, kita akan melakukan pengkategorian, yaitu dengan menggunakan different variable. Lalu kalau nama tidak perlu kita kategorikan, lalu kita mengambil yang ada saja, lalu kita ubah namanya menjadi yang beda ya dari tabel sebelumnya, yaitu kita menambahkan dengan kata kategori saja di belakangnya agar berbeda dengan tabel yang sebelumnya. Dan yang di bawahnya juga di label kita kasih juga. Lalu kita tekan change, lalu tekan equal, dan selanjutnya kita menentukan value-nya. Value ini itu kayak pengelompokan, kayak kita memberikan kode yang berupa agar nanti di data di SPSS ini pengelompokannya kita menggunakan angka untuk pengkategorian, yang nanti dimana di hasil akhirnya kita bisa dengan mudah mengelompokkannya dengan pie chart-nya. Begitu dengan seterusnya kita melakukan pengelompokan lagi. Lalu selanjutnya kita kembali ke variable view. Kita melakukan dari yang sudah kita kategorikan tadi. Itu kan ada 0 di belakangnya 2. Untuk menghilangkan 0 di belakangnya kita ambil dari desimalnya kita jadikan 0, maka yang angka 0 di belakang 2 di belakang koma akan hilang. Dan nanti di values di variable view ini kita dimaksudkan itu untuk menjelaskan maksud dari kode yang kita bikin di different variable tadi, itu maksudnya apa, seperti ini. 1 itu apa dan 2 itu apa. Lalu kita selanjutnya membuat chartnya ya. Nah, nanti keluar akan seperti ini di outputnya. Jika sudah keluar yang seperti itu berarti sudah ada kodenya, sudah oke. Lalu di sini kita input lagi, kita ambil di analisis.
Terus kita masukkan, kita pilih ini, lalu continue, lalu ambil chartnya, kita ambil pie chart, lalu continue. Oke. Lalu akan keluar data seperti ini. Oke, nah dari jenis kelamin kategorinya sudah ada, lalu kita akan lebih jelas lagi ada presentasenya, yaitu dengan klik 2 kali yang pie chartnya akan keluar seperti ini. Lalu kita ambil yang yang di bawah sana, yang shape itu. Nah, maka presentasenya keluar, lebih jelas lagi data yang ada seperti ini ya. Jika ingin ada kata-kata di bawah presentasenya, maka yang di sisi kotak kecil ini kita naikkan ke atas, lalu oke, kita X saja. Sudah keluar jenis kelamin dengan persentase yang sudah jelas. Dan data-data ini kita lakukan dengan hal yang sama untuk di data view yang lain, menggunakan cara yang sama juga dengan melakukan transfer dulu data ke different variable, lalu juga sudah melakukan pengkategorian, kita ambil di analisis untuk membuat pie chartnya atau melakukan presentase dari data yang kita punya. Dan untuk pengkategorian umur, kita melakukan hal yang sama seperti melakukan jenis kelamin tadi, dan memasukkan di values-nya. Jangan pernah lupa jika mengkategorikan, selalu kita lakukan di values untuk lebih jelas lagi, agar data nanti di pie chart-nya yang ditampilkan itu lebih rinci dan jelas apa yang kita kategorikan dan berapa persennya gitu ya. Terus selanjutnya kita akan melakukan, dan di pekerjaan, pendidikan, dan agama itu kita juga sama ya, seperti kita mengkategorikan jenis kelamin dan umur tadi dengan langkah-langkah yang sama. Selanjutnya untuk melakukan penjumlahan angka, itu kita ambil di compute variable, lalu akan tertampil seperti ini. Dan di target variabelnya kita mengkategorikan ini, kita akan mencari tinggi badan ya. Kita akan mengkategorikan tinggi badan dengan rumus, kita akan mencari BMI dengan rumus BB per TB pangkat 2. Maka kita mencari TB si pangkat 2 nya ini dulu dengan cara TB dibagi per 100 lalu dikali TB per 100. Maka nanti TB kategorinya atau TB new-nya sudah ada untuk kita bagi dengan BB nanti. Setelah kita okekan, maka TB kategorinya akan keluar seperti itu. Nah, nanti angka yang sudah ada akan kita bagi dengan berat badan. Jadi kita ganti dulu target variabelnya menjadi BMI saja. Lalu kita ambil dari sisi kiri, yaitu dengan berat badan, di input, dibagi dengan TB kategori tadi yang sudah ada, lalu kita okekan. Nah, nanti di outputnya keluar seperti ini. Kita kembali ke data view, maka BMI nya sudah ada, sudah jelas ya kategorinya berapa saja. Nah, untuk sebagai contoh saja, jika kita tidak melakukan pengkategorian dengan baik dan benar, maka nanti tampilan di pie chart-nya itu akan menampilkan banyak sekali data maka dari masing-masing data itu akan muncul karena kita tidak mengkategorikannya dengan baik dan benar, dan tidak persentase yang dikeluarkan nanti juga banyak sekali, jadi nanti akan membuat bingung untuk membaca data. Maka kita nanti kembali lagi ke variable view dan memilih di values-nya, maka kita akan melakukan pengkategorian lagi dari data yang sudah kita kategorikan kembali. Nah, maka kita ambil
transform, lalu ambil different variable, dan maka kita akan melakukan pengkategorian dari BMI. Maka kita ambil BMI, kita input, lalu kita ubah nama dan labelnya menjadi BMI kategori atau BMK juga boleh. Bebas saja ingin menamakan apa, yang penting datanya kita tahu dan mengerti dari kode yang kita bikin. Sedikit penjelasan mengenai di data variabel ini, ada value, ada rank low, ada rank high. Nah itu untuk di rank itu kan ada rank dan top. Nah yang itu untuk melakukan kayak misalnya itu ada dari 18 sampai 20 misalnya. Nah maka kita akan melakukannya di rank. Jika lowest itu berarti data yang kurang dari segini, maka kita mengkategorikannya dari rank low. Jika dia menggunakan besar dari, itu kita akan menggunakan yang high. Dan pemberian different variable ini, pemberian kategori ini kita harus mengerti dan ingat dengan kode yang kita bikin, agar nanti di values di variable view-nya itu kita tidak salah-salah memasukkan data, agar nanti data di akhirnya juga tidak membuat bimbang gitu. Jika sudah mengikuti langkah di atas seperti di values ini, dengan contohnya itu kan ada BB kurang, BB normal, BB berlebih, dan obesitas, maka nanti di chartnya itu sudah sangat-sangat jelas jika sudah melakukan pengkategorian dari values-nya dengan baik dan benar seperti ini. Nah, dari data yang sudah ada pada output dari data view, jika teman-teman ingin melakukan laporan di Word, kita bisa tinggal mengcopy data dari output ini ke Word menggunakan copy paste saja, seperti itu. Mungkin sekian saja video tutorial menggunakan SPSS. Terlebih dan terkurang mohon maaf, dan terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini sampai akhir. See you in my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.